Lain, saudara, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik, aktivis Haris Azhar menyerahkan sejumlah bukti ke Polda Metro Jaya. Dokumen ini diharapkan ditanyakan kepada saksi ahli, bahkan pelapor agar berimbang. Tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada Rabu kemarin menyerahkan sejumlah bukti terkait dugaan kejahatan ekonomi di Intan Jaya, Papua ke penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Tidak hanya menyerahkan hasil riset, Haris Azhar juga memberikan dokumen otentik, diantaranya anggaran dasar perusahaan dan pernyataan dari perusahaan Australia yang menyatakan terdapat bagi saham terhadap perusahaan yang menyebutkan nama Luhut Binsar Panjaitan. Aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Tidak pidana gratifikasi ya, tidak pidana gratifikasi, tidak hanya LBP yang kami laporkan ya, tapi juga beberapa perusahaan tambang ya asal Australia dan juga anak perusahaan yang di bawah perusahaan Australia itu yang bergerak di bidang pertambangan. Haris Azhar bersama koalisi masyarakat sipil yang melaporkan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan membawa bukti berupa dokumen hukum terkait kasus yang mereka laporkan ini. Dalam laporannya mereka juga menyebut bahwa wilayah kejadian perkara tak hanya di Papua tetapi juga di Jakarta. Laporan ini disampaikan tak lama setelah Haris bersama Fathia diperiksa sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap Luhut pada Senin lalu. Meski telah membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi dan gratifikasi di Papua, laporan Haris Azhar dan Koalisi Masyarakat Sipil kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah pihak ditolak oleh Polda Metro Jaya. Dalam proses laporannya, pelapor mengatakan bahwa penyidik tidak memberikan alasan yang pasti perihal penolakan laporan mereka terhadap Luhut Binsar Panjaitan. Meski laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya, Koalisi Masyarakat Sipil akan kembali melakukan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia. Dan kemudian setelah berdebat selama beberapa jam, akhirnya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus memutuskan untuk menolak laporan kita. Alasannya kenapa? Alasannya tidak jelas, ya. Kita sudah berdebat tadi soal KUHP tentang hak masyarakat untuk membuat laporan pidana, dan kemudian dijawab menggunakan PP 43 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat. Kita ikut dengan itu dan kemudian sepakat membuat laporan. Ternyata di bawah kita tetap ditolak, tidak ada membuat laporan. Kita hanya bisa kemudian memasukkan surat saja, gitu ya. Sementara itu, juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, mempersilahkan Haris melapor ke polisi. Jody mengatakan Luhut menyikapi dengan santai soal ini dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pak Luhut sih menanggapinya santai saja ya, karena ya Pak Luhut, Pak Menko Luhut tahu persis bahwa tidak ada bisnis di sana, dan yang saya melihat yang harusnya khawatir ya para LSM yang membuat kajian cepat tersebut, karena kita harus tanya bagaimana metodologi dari pembuatan kajian cepat itu, dan apakah tidak harus melakukan cross check terhadap target individu dalam laporan tersebut, gitu. Apakah terbuka, dan kami justru ingin ini dibuka aja di pengadilan daripada mereka atau siapapun lah membuat opini-opini sesat di publik gitu dengan melakukan konvers lah atau webinar atau apa gitu.